Om Swastiastu, Om Awinginamastu Namasidam, Om Swastiastu dan Astu Swa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Putu Yudiartini, Prodi Ilmu Komunikasi, mahasiswa Staf Batara Berkendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dan wacana yang bertema implementasi Hari Raya Nyepi. Yang terhormat, dosen mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Ida Saya Widiwasa karena atas asuh ketuhanan-Nugerahnya, pada kesempatan kali ini saya dapat membawakan dan wacana. Tentu saya sangat senang sekali dapat membawakan dan wacana yang bertema implementasi Hari Raya Nyepi. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan pesan Dharma dengan bahasan Hari Raya Nyepi. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi mengandung makna nilai yang sangat mendasar. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini sebagai upaya pencarian kesadaran akan hakikat individu sebagai makhluk ciptaan Ida Saya Widiwasa. Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran itu, mereka akan mewujudkan suatu kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi, antara jiwa dan raga, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dengan Tuhan, serta dengan alam dengan lingkungannya. Umat sedharma yang berbahagia, mungkin pertanyaan pernah muncul di benak kita, mengapa perayaan Nyepi tidak dirayakan dengan pesta yang ramai, meriah dan megah, seperti perayaan-perayaan pada umumnya? Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita ketahui arti kata Nyepi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa kata Nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi, sipeng yang berarti hening, suci, sepi dan senyap. Sehingga dimaksudkan agar perayaan Nyepi itu dilaksanakan secara hening dan sepi, agar kita belajar introspeksi diri dengan merenung, meditasi, dan evaluasi diri dan bertanya tentang diri kita dan kesalahan apa yang telah kita perbuat serta hal apa yang harus kita perbaiki. Adapun rangkaian tradisi yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi biasanya adalah melasti, tawur atau pecaruan atau penggerutukan. Pelaksanaan catur berata Nyepi dan diakhiri dengan mengembak geni. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian pertama dalam pelaksanaan Nyepi adalah melasti. Melasti ini berasal dari kata mala yang berarti kotor dan asti yang berarti membuang dan memusnahkan. Melasti itu bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran atau buana alit dan buana agung. Apa yang disucikan dalam buana alit? Dalam buana alit adalah meleburkan dan melenyapkan segala kekotoran dan kepapaan dalam diri manusia untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan penglukatan dan tirta amerta. Sedangkan dalam buana agung adalah diwujudkan dengan penyucian arca, lingga, dan pralain secara spiritual dengan tirta amerta. Pada saat upacara ini adalah memohon kehadapan dewa-dewi dan betara-betari agar berkenaan diiringkan ke laut atau sumber air suci untuk menghanyutkan malaning jagat atau kekotoran alam dan memohon tirta amerta. Tirta penglukatan ini memohon kehadapan Dewi Gangga dan tirta amerta kehadapan Sangyang Baruna. Tirta penglukatan tersebut diciptakan terlebih dahulu pada arca, pratima, pralingga, serta semua perangkat upacara dan kepada semua masyarakat yang ikut serta dalam upacara. Melasti dalam sumber lontar Sundaryigama dan Sangyang Aji Swamandala yang dirumuskan dalam bahasa Jawa kuno menyebutkan kehidupan di dunia ini, kemudian menghanyutkan penderitaan masyarakat. Jadi, upacara melasti bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual untuk melenyapkan penyakit-penyakit sosial. Upacara yang selanjutnya adalah tawur. Tawur berasal dari kata nawur atau membayar utang. Lalu, kepada siapa kita membayar utang? Kepada para buta kala, yang mana utang kepada buta kala dalam Trirena termasuk dalam utang kepada Dewa Rena. Dari utang kepada buta inilah perlu dilaksanakan buta yatnya yang tujuannya adalah
agar energi-energi negatif dari para buta kala tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu, juga fungsi Tawur ini agar para buta kala disucikan agar bisa menyatu dengan Sang Yang Tunggal. Filosofi Tawur adalah membayar atau mengembalikan. Yang dibayar adalah sari-sari yang telah dihisap atau digunakan manusia. Selain itu juga untuk menyucikan dan menyeimbangkan alam semesta dengan menetralisir kekuatan-kekuatan alam yang diwujudkan dengan pawai ogoh-ogoh yang bertujuan untuk melenyapkan sifat-sifat keraksasaan dan mengembalikan kekuatan positif dari alam. Lontar Sri Aji Kasana menyebutkan bahwa pada tilam sasi kesana patut mengadakan upacara budayatnya, yaitu caru yang disebut dengan Tawur, dilanjutkan dengan nyepi 1 malam. Kemudian umat Hindu merayakan nyepi selama 24 jam dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi di esok hari. Di hari itu, seluruh umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yaitu 4 larangan atau pantangan yang wajib dilakukan umat Hindu saat melaksanakan nyepi. Yang pertama adalah amati geni atau tidak menyalakan api. Yang dimaksud di sini bukan api yang kita lihat secara nyata, tetapi mengarah pada sifat atau ego manusia. Kita harus selalu mengendalikan amarah, mengendalikan ego, mengendalikan nafsu, dan mengendalikan api-api dalam diri kita, baik itu api yang bersifat positif dan api yang bersifat negatif. Apabila kita mampu mengelola api dalam diri kita ini, maka kedamaian sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti contohnya, apabila api dalam kehidupan nyata itu bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi sahabat kita karena bisa digunakan untuk memasak sarana upacara dan lain-lain. Tetapi, apabila tidak bisa dikendalikan, maka akan terjadi bencana. Kedua adalah amati lelangan atau tidak bersenang-senang. Maksudnya di sini adalah tidak bersenang-senang seperti nonton TV, main HP, dan sebagainya. Sebab dalam berata penyepian dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan tapa berata. Hendaknya pada waktu itu orang berpuasa dan semedi, mengendalikan seluruh indria dan keinginannya. Dengan berpuasa, kita telah berupaya untuk mengendalikan nafsu untuk makan dan minum. Dan apabila terus mengendalikan makanan atau minuman yang kita konsumsi, maka tubuh kita tidak akan mudah untuk terserang penyakit. Selain berpuasa, tidak bersenang-senang juga mempunyai arti tidak berfoya-foya. Maka implementasinya adalah dengan selalu hidup sederhana dan selalu berbagi dengan sesama. Yang ketiga adalah amati lelangan atau tidak berpergian. Orang yang melaksanakan berata penyepian tidak boleh berpergian. Tidak berpergian artinya adalah mengendalikan pikiran, harus tetap konsentrasi agar pikiran manusia tetap terkendali, tidak liar, dan bisa mengendalikan hal yang negatif. Karena sesungguhnya pikiran adalah kunci dari segala ucapan dan perbuatan. Maka dengan mengendalikan pikiran dan konsentrasi pada hal yang baik, maka ucapan dan perbuatan baik akan senantiasa terwujud. Yang terakhir adalah amati karya atau tidak bekerja, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena selama kita melaksanakan berata penyepian, kita hanya merenung dan bermeditasi tentang apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Dalam berata ini, kita diajarkan agar selalu berbuat sesuai dengan dharma agama dan dharma negara, melaksanakan ajaran agama, menghormati guru dan orang tua, serta mentaati dan melaksanakan aturan pemerintah. Setelah pelaksanaan catur berata penyepian, rangkaian terakhir dalam pelaksanaan nyepi adalah membageni. Makna filosofis yang terkandung dalam pelaksanaan membageni ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan pelaksanaan dharma sakti. Inti dari membageni adalah untuk mengimplementasikan kesadaran yang ada dalam diri manusia. Kesadaran segalanya, termasuk kesadaran untuk memaafkan orang lain. Melalui proses nyepi, melahirkan manusia yang berkarakter, yaitu manusia yang memiliki perilaku bertanggung jawab, rendah hati, peduli, disiplin, menghargai orang lain, sehingga dia akan menjadi manusia memiliki kualitas. Umat sedharma yang berbahagia. Dapat kita simpulkan bahwa makna nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk membersihkan segala kekotoran, hal negatif, selalu mawas diri,
merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat di masa lalu, saat ini, dan merencanakan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berkarakter, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan tidak lupa selalu bersyukur pada Sang Pencipta dengan apa yang telah kita perbuat. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga Dharma Wacana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Santi.